sebelah sini. Oh iya. Shalom Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya? Udah siap belum kita mau memuji Tuhan? Siap dong, nggak usah. Wow, bagus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus tengah memanggil kita untuk memuji namanya hari Minggu ini. Ya adik-adik, sudah siap kan di rumah? Yuk sama-sama kita mau pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengan bangkit berdiri yuk dari rumah ya, dengan gerakan tentunya. Yuk kita pujikan sama-sama. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah pada siang hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan kami anak-anak-Mu kesempatan untuk melakukan ibadah pada siang hari ini. Walaupun hingga sekarang masih sistem online, tapi kiranya itu tidak menghalangi kami untuk tetap bisa melakukan ibadah dengan lancar. Ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus telah memanggil kita anak-anaknya untuk melayani. Ya adik-adik, kita boleh melayani, kita boleh percaya, tetapi jangan lupa kita selalu mengikuti firman Tuhan, yaitu mengikuti jalannya. Nah, maka dari itu, mari kita nyanyikan bersama-sama Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kanan, jalan dalam suka, kiri jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Kanan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, dalam duka, dan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, seperti yang kita tahu, Tuhan itu tidak mengenal suku, tidak mengenal kulit putih atau kulit hitam, karena kita semua
adik-adik dan semua teman-teman kita adalah milik Tuhan. Iya betul adik-adik, kita semua milik Tuhan. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Mari kita juga siapkan hati, kita mau mendengar firman Tuhan. Ya, Benar. kita mau pujikan lagu Tuhan Cinta Segala Bangsa disambung dengan Haleluya Puji Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Mari kita pujikan sama-sama. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Dince. Halo, selamat siang semuanya. Kita bersyukur hari ini Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, Lause mengharapkan adik-adik semua yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan juga tentunya harus tetap semangat, oke? Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, langsung mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari persiapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan Yesus terus menyertai kehidupan kami. Dan bersyukur untuk kesempatan di siang hari ini, kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menolong setiap kami, menolong setiap adik-adik yang ada di rumah mereka masing-masing, agar mereka bisa mendengarkan firman Tuhan, bahkan mereka bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, adik-adik semua, hari ini firman Tuhan kita bercerita masih tentang Tuhan Yesus. Nah, hari ini ceritanya Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Nah, adik-adik semua, Tuhan Yesus sudah memulai pelayanannya. Setiap hari Tuhan Yesus mengajari orang banyak akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, selama Tuhan Yesus mengajari ke banyak orang ketika untuk mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus juga menolong beberapa orang yang datang untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Meminta pertolongan apa? Mereka meminta pertolongan ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus yang penuh kuasa, Tuhan Yesus yang juga penuh dengan belas kasihan menolong orang-orang ini. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Ada begitu berbagai macam penyakit yang Tuhan Yesus sembuhkan. Ada yang tidak bisa berjalan, ada yang tuli, ada yang buta, bahkan ada yang kerasukan roh jahat. Semuanya Tuhan Yesus sembuhkan karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Nah, adik-adik, ketika itu Tuhan Yesus sudah sampai di suatu tempat yang juga berada di daerah Galilea. Tempat ini disebut Kapernaum. Nah, adik-adik, di Kapernaum Tuhan Yesus juga mengajar di rumah ibadat. Dan di sana juga Tuhan Yesus menolong
orang-orang yang datang meminta pertolongan kepadanya. Nah, Kapernaum ini adalah juga tempat di mana Simon Petrus tinggal. Ada yang ingat siapa itu Simon Petrus? Oh, good. Simon Petrus adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Di Kapernaum ini Simon Petrus tinggal, dia bersama dengan istrinya dan juga ibu mertuanya. Setelah dari rumah ibadat, Tuhan Yesus hendak mampir ke tempatnya Simon Petrus. Nah, adik-adik, sesampainya di rumah Simon Petrus, Tuhan Yesus di sana pergi bersama dengan Yohanes dan juga Yakobus. Nah, Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini adalah murid pertamanya Tuhan Yesus. Nah, setelah sampai di rumahnya Simon Petrus, ternyata ada sesuatu yang terjadi di sana. Apa ya? Nah, adik-adik, ternyata di rumah Simon Petrus, ibu mertua Simon Petrus sedang sakit. Tubuhnya lemah karena dia mengalami sakit demam. Wah, adik-adik, kemudian sampailah Tuhan Yesus di rumahnya Simon Petrus, dan di sana ada keluarga Simon Petrus yang datang meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan ibu mertuanya Simon Petrus. Akhirnya Tuhan Yesus masuk ke tempatnya, ke dalam kamarnya ibu mertua Petrus. Di sana ibu mertua Petrus sedang terbaring lemah, dia sakit, demam di sana. Nah, akhirnya Tuhan Yesus melihat ibu Simon Petrus. Tuhan Yesus mau menyatakan kasihnya kepada ibu Simon Petrus ini. Nah, adik-adik, apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah melihat ibu mertua daripada Simon Petrus ini terbaring sakit? Di sana di Alkitab dikatakan bahwa seketika itu Tuhan Yesus memegang tangannya ibu mertua Simon Petrus. Lalu Tuhan Yesus membangunkannya dari tempat ia berbaring. Dan seketika itu juga ibu mertua Simon Petrus langsung sembuh. Demam yang dideritanya langsung hilang. Ibu mertua Simon Petrus tidak sakit lagi. Wah, begitu luar biasanya Tuhan kita. Begitu hebatnya Tuhan yang kita sembah. Cuman dipegang tangannya, lalu membangkitkan dia dari tempat tidurnya. Saat itu juga langsung sembuh. Nah, adik-adik, setelah itu dikatakan juga di dalam Alkitab, ibu Simon Petrus yang seketika itu sembuh langsung melayani Tuhan Yesus bersama dengan keluarganya dengan memasakkan mereka hidangan untuk dimakan bersama-sama. Nah, ketika sore hari tiba, malam hari sudah mulai tiba, maka terdengarlah berita ini dan akhirnya banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus pada saat itu untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mereka. Dan benar, Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai-bagai macam penyakit pada waktu itu. Termasuk juga ada orang-orang yang kerasukan jahat, Tuhan Yesus juga menyembuhkan mereka. Wah, begitu luar biasanya Tuhan kita kan? Nah, adik-adik, itu dia cerita bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus hanya dengan memegang tangannya dan membangunkannya dari tempat ia berbaring. Nah, dari firman Tuhan hari ini, Lause mau mengajari dan mengingatkan anak-anak semua. Mengingatkan adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, adik-adik, ada dua hal yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, cerita firman Tuhan hari ini. Yang pertama, adik-adik belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dia adalah Allah yang berkuasa menyembuhkan penyakit, menyembuhkan orang yang sakit. Nah, jadi adik-adik hari ini belajar ketika adik-adik sakit, ingat kita punya Tuhan yang berkuasa yang mampu menyembuhkan. Datanglah, berdoalah kepada Tuhan Yesus, meminta pertolonganlah kepada Tuhan Yesus.
dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong adik-adik, menyembuhkan adik-adik semua. Nah, dan juga hari ini yang kedua, selain belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa menyembuhkan orang yang sakit, yang kedua, hari ini adik-adik semua belajar kalau adik-adik semua perlu menyatakan kasih kepada orang yang sakit. Gimana cara menyatakan kasih kepada orang yang sakit? Nah, hari ini adik-adik belajar untuk mau mendoakan orang-orang yang adik-adik temui yang mungkin sakit. Mungkin misalnya di rumah ada mama yang sakit, ada orang tua yang sakit, ataupun ada teman-teman yang sakit, ataupun siapapun yang adik-adik temui. Nyatakanlah kasih kepada mereka dengan mau mendoakan mereka. Setelah mendoakan mereka, percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong orang-orang yang sakit tadi. Itu dua hal yang adik-adik pelajari hari ini dari cerita firman Tuhan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita menyelesaikan cerita Alkitab kita hari ini, Lause mau mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama menghafalkan satu ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-14b. Nah, yang sudah bisa menghafalkan mengikuti Lause bisa diikuti. Yang belum bisa silakan ikuti gerakannya Lause ya. Oke, sama-sama. Matius, bisa diulangi perkataannya Lause ya. 1, 2, 3. Matius 14 ayat 14b. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, sekarang kita bersama-sama menghafalkan bagian ini. 1, 2, 3. Matius 14 ayat 14b. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, itu dia ayat hafalan kita hari ini. Diingat ayatnya dan dihafalkan ya. Oke, tergeraklah hatinya, ini hatinya Tuhan Yesus. Dan Ia menyembuhkan mereka, bahwa ini mau kasih tahu kita bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Oke, ingat yang sudah dipelajari hari ini dari firman Tuhan ya. Nah, hari ini sampai di sini dulu cerita Alkitabnya. Cerita tentang firman Tuhannya. Lause akan memimpin adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan ibu mertua Petrus. Tuhan, tolong kami biar dalam kehidupan kami terus meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah kami yang begitu berkuasa dalam kehidupan kami. Kami juga meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus agar kami mampu menaruh belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kami yang sakit dengan mendoakan mereka. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, terkhusus untuk anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke semuanya. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Petrus dipanggil Tuhan untuk menjadi muridnya. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga kiranya bisa mengikut Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing.
Ya adik-adik, kita boleh percaya sama Tuhan Yesus ya. Betul. Kita juga boleh selalu ingat firman-Nya. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan Yesus serta kita. Habis ini kita mau pujikan lagu apa, Lause? Bila topan keras melanda hidupmu. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu ini adik-adik untuk persembahan. Adik-adik bisa siapkan persembahan di rumah, bisa disimpan dulu dalam amplop, atau nanti bisa dititipkan ke papa mama untuk bisa disetorkan ya. Sama-sama kita menyanyikan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Oleh kasih-Nya, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke adik-adik, mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita ya. Lipat tangan, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh pada hari ini memberikan persembahan untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau pakai kerajaan-Mu di tempat ini, boleh menjadi berkat bagi sesama, dan juga berkat bagi orang-orang percaya, dan berkat untuk semuanya. Yang semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, setelah kita memuji mendengarkan firman Tuhan dan persembahan, mari kita panjatkan ucapan syukur kita dengan menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Oke adik-adik, doa berkat hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Ruslan Christian. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah mendengar cerita Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Anak-anak, sekarang ini banyak orang takut dengan apa? Corona. Nah, tapi sebetulnya ada yang lebih berkuasa dari virus. Siapa? Tuhan Yesus, karena Dia pencipta, Dia maha kuasa, maka Dia bisa menyembuhkan ibu mertua Petrus. Anak-anak juga begitu ya. Jadi percaya Tuhan Yesus, selalu berdoa, selalu minta pertolongan Tuhan Yesus. Ya, mari sekarang Pak Ruslan akan menyampaikan berkat bagi anak-anak sekalian, semuanya dalam sikap doa. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, dan bimbingan dari Allah Roh Kudus, menyertai anak-anak sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan memberkati kalian semua. Oke adik-adik,
Puji Tuhan ya, kita masih boleh bisa mendengarkan firman Tuhan, melakukan puji-pujian dan tetap diberi kesehatan untuk bisa melakukan ibadah pada hari ini. Ya adik-adik, meskipun kita ibadah lewat online, tapi kasih Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Dan kasih Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Amin. Mari adik-adik, kita mau menyanyikan lagu penutup ya Lause ya. Apa itu? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kanan, jalan dalam suka, kiri, dalam duka, depan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu GKA Trinitas online minggu depan. Ya, jangan lupa ya, tetap beribadah meskipun secara online. Dan tetap di channel YouTube GKA Trinitas pada pukul 11 siang. Jaga kesehatan dan sampai Sampai jumpa.